Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 424 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 2 Oktober 2021 dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 29 mengatakan, "Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Molo digasipi mata siamu miho pulsikom mai jala bolokon. Ai dingganado mago dagingmu deba nuaing, unang bolong daging mi hibul sogot tuapi naroko." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mata adalah organ penting yang terdapat pada makhluk hidup. Mata pada manusia dibagi menjadi dua organ, yaitu organ bagian luar dan organ bagian dalam. Setiap organ mata pada manusia ini memiliki peranan dan fungsinya masing-masing yang saling berkesinambungan. Sebagai salah satu dari 5 panca indera, mata mempunyai fungsi yang vital bagi kehidupan seseorang. Setiap organ pada mata juga memiliki fungsi yang jika salah satu bermasalah, maka akan mempengaruhi fungsi organ lainnya. Mata juga salah satu indera yang berfungsi untuk menerima informasi berupa gambaran sesuatu yang bisa dilihat, yang kemudian dikirim ke otak, merespons dan menerima informasi yang diberikan oleh seseorang atau sesuatu. Dengan mata, kita bisa membaca buku, melihat sebuah kejadian, dan mempelajarinya. Dengan melihat, kita bisa menjadi lebih awas dan waspada dengan apa yang ada di sekitar kita, dimungkinkan terhindar dari sesuatu yang membahayakan yang bisa dihindari karena melihat terlebih dahulu. Semua orang patut bersyukur karena mata masih bisa berfungsi dengan baik dan benar. Maka dari itu, jagalah mata sebaik-baik mungkin dan gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Demikian penting dan fungsionalnya mata pada manusia dan makhluk hidup. Tetapi jauh lebih penting bagi manusia untuk masuk dan memiliki kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus mengatakan, "Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu
jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Perzinahan dalam bentuk apapun adalah lambang ketidaksetiaan. Ini berlawanan dengan sifat Allah yang adalah setia. Allah menginginkan manusia hanya menyembah kepadanya saja. Begitupun manusia seharusnya setia kepada pasangannya saja, bukan kepada pasangan yang lain. Suami seharusnya setia kepada istrinya saja, bukan kepada perempuan lain. Inilah dasar dilarangnya jinah. Perzinahan merupakan tanda pelampiasan nafsu seksual yang tidak terkendali. Pemuasan keinginan diri sendiri merusak dan menghancurkan masa depan kehidupan. Allah ingin membantu manusia dalam hal mengendalikan nafsu jinah. Yesus Kristus mengajarkan bagaimana seharusnya mengekang nafsu seksual. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius pasal 5 ayat 28. Tuhan Yesus menghendaki kita menghindari dosa, secara khusus dosa karena salah menggunakan mata. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan itu, penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 6. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang menghapus dosa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengingat akan firman-Mu, supaya kami menggunakan mata kami sebaik mungkin, supaya kami menggunakan kehidupan kami sebaik mungkin seturut kehendak Tuhan. Tolonglah kami untuk mengarahkan segenap kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 424 ayat 1. Kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.
Amin.